Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Quran semuanya, para peserta tahfidz online private yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengizinkan kita semuanya mengawali program hafalan tahfidz online secara privat. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah, dan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk terus bisa menghafalkan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Mulk ini sampai akhir ayat, yaitu ayat ke-30. Dan nanti kemudian bisa kita praktekkan, kita baca setiap hari, itu sebagai wasilah agar kita mendapatkan syafaat kelak di alam barzah dan juga di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita baca Ummul Kitab dengan harapan semoga Allah senantiasa melimpahkan ridhonya kepada kita semuanya. Yang kita harapkan adalah ridho dari Allah. Jadi, kalaupun kita menghafal Quran, akan tetapi ternyata Allah tidak ridho, justru itu adalah hal yang sia-sia. Musibah terbesar dari kita semua yang kita dapatkan adalah ketika Allah tidak memberikan ridho atas apa yang kita lakukan. Itu adalah musibah yang sangat-sangat besar. Maka mari kita awali perjumpaan kita dengan Ummul Kitab. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita dan memberikan kemudahan dan pemahaman atas ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Li ridhaillah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja siap ya. Kita akan mengawali perjumpaan kita hari ini dengan mempraktekkan yadain. Siapa yang kemarin sudah menyimak video tentang yadain, hari ini kita coba praktikkan pada surat Al-Mulk, di mana surat Al-Mulk ini adalah surat ke-67 dan berada di juz 29. Ya. Juz 29 surat Al-Mulk adalah surat pertama yang ada di juz 29 dan surat ke-67 dari total 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kita coba bagaimana tangannya ketika kita melambangkan angka 29 ini. Perhatikan, 29, 2 itu puluhan, betul ya? 9 itu satuan. Puluhan posisinya adalah di sebelah kiri. Satuan posisinya adalah di sebelah kanan. Maka tangan kita pun sama seperti itu. Tangan kiri melambangkan puluhan, tangan kanan melambangkan satuan. Baik, ini dia. Perhatikan. Nah, 20 sebelah kiri ya. Angka 2 ini melambangkan puluhan, kemudian 9 jempol ya. Sebelah kanan melambangkan satuan. Coba tangannya masing-masing
Digerakkan seperti ini. 2 sebelah kiri, 9 sebelah kanan. Lihat tangan masing-masing? Iya, seperti itulah 29. Sekarang bagaimana dengan 67? 67. Nah, ini dia. 60 adalah puluhan, 7 adalah satuan. Maka sebelah kiri bentuk angka 6. Bagaimana? Buka semua dulu, kemudian tekuk kelingkingnya. Ya. Kemudian 7, buka semua, tekuk 2. Gitu ya. Buka semua, tekuk 2. Nah, lihat, silakan tangannya masing-masing gerakkan seperti ini, ya. 67. Siap ya? Sudah dilihat tangannya masing-masing. Nah, itulah bentuk lambang tangan yang menunjukkan angka dari 29 dan 67. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita coba yadainnya. Kita masuk di ayat ya, yadain di ayat surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 5. Ya, ini adalah mushaf yang kita gunakan. Kita menggunakan mushaf terjemah perkata. Silahkan Bapak Ibu sekalian beli di mana saja, yang penting terjemah perkata. Saya menggunakan mushaf Al-Fathan. Ya, Al-Fathan. Silahkan. Kalau mau membeli di toko buku ada. Kalau memesan di kami juga boleh, silahkan. Ini saya foto, kemudian saya tampilkan di layar. Di mushaf asli tidak terdapat tanda warna biru ini. Ini saya beri tanda sendiri di layar. Ini tanda biru menunjukkan awal kata yang akan kita baca di dalam metode yadain. Ya. Warna biru. Warna biru itu menunjukkan bahwa halaman terletak di sebelah kiri. Biru, kiri. Sama-sama identik dengan huruf R. Biru, kiri. Nah, yang sebelah kanan, halaman kanan, itu nanti akan saya beri warna kuning. Kanan, kuning. Identik dengan huruf apa? N. Gitu ya. Jadi kalau saya tampilkan di layar satu halaman begini, daripada bingung ini sebelah kiri atau kanan, maka lihat saja warnanya. Kalau warnanya biru, berarti dia di sebelah kiri. Nah, mari kita mulai ayat 1, yadainnya. Perhatikan, coba tangannya seperti ini. Seperti ini tangannya. Kemudian lihat tulisannya, ikuti saya dengan suara yang keras. Siap ya? Suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. 1, tabarakalladzi. Silakan yang keras. 1, tabarakalladzi. Lagi. 1, tabarakalladzi. Baik. Sekarang tangannya seperti ini. 2, alladzi khalaqal mauta. Yang keras. 2, alladzi khalaqal mauta. Lagi. 2, alladzi khalaqal mauta. Baik. Sekarang tangannya seperti ini. 3, alladzi khalaqa sab'a. Silakan. 3, alladzi khalaqa sab'a. Lebih keras. 3, alladzi khalaqa sab'a. Baik. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Alladzi khalaqa, alladzi khalaqa. Sama ya? Bedanya ini khalaqal mauta, ayat 3 khalaqa sab'a. Ya, begitu ya. Bedanya terletak di situ. Coba ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. 1, tabarakalladzi. 2, alladzi khalaqal mauta. 3, alladzi khalaqa sab'a. Iya, baik. Sekarang ikuti saya. Tangannya seperti ini. 4, thumma ruj'il. Silakan. 4, thumma ruj'il. Ya, perhatikan. Thumma rji'i harusnya, tapi ada alif lam setelahnya. Untuk memudahkan hafalan, kita lanjutkan thumma rji'il. Gitu ya. 4, thumma rji'il. Silakan. 4, thumma rji'il. Lagi. 4, thumma rji'il. Baik, kemudian 5, walaqad zayyannas. Silakan. 5, walaqad zayyannas. Sekali lagi. 5, walaqad zayyannas. Ya. Gitu ya. Sekarang mari kita fokuskan ayat 1 sampai ayat 5.
Kita ulang sebanyak 3 kali. Ya, sambil tangannya digerakkan. Siap ya? Wahid, ithnani, thalatha. 1, tabarakalladzi. 2, alladzi khalaqal mauta. 3, alladzi khalaqa sab'a. 4, tsumma rji'il. 5, walaqad zayyannas. Lagi. 1, tabarakalladzi. Yang keras. 2, alladzi khalaqal mauta. Fokus. 3, alladzi khalaqa sab'a. 4, tsumma rji'il. 5, walaqad zayyanna. Sekali lagi. 1, tabarakalladzi. 2, alladzi khalaqal mauta. 3, alladzi khalaqa sab'a. 4, tsumma rji'il. 5, walaqad zayyannas. Iya, baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang akan masuk metode berikutnya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih berada di tempat yang kurang kondusif atau belum ambil air wudhu, silahkan sekarang ambil air wudhu, kemudian memakai baju yang menutup aurat, ya, pakaian yang menutup aurat, kemudian buka mushaf atau cari tempat yang tenang, kemudian buka layar ini dengan kondisi khusyuk, ya. Supaya apa? Supaya bisa fokus. Kalau saat ini masih belum bisa fokus, silahkan dimatikan dulu, kemudian nanti diputar, ya, materi ini pada saat kondisinya sudah tenang. Karena Ibu sekalian, menurut penelitian, ketika kita belajar 5 menit dengan fokus, itu jauh lebih baik daripada belajar 1 jam tanpa fokus. Maka kita belajar hari ini cukup setengah jam saja, tapi usahakan dengan fokus, ya. Setengah jam yang tidak menyita waktu Anda semuanya. Usahakan dengan fokus supaya materi betul-betul bisa masuk. Baik, siap ya? Kita lanjutkan. Bagi yang sudah wudhu, sudah menutup aurat dan mencari tempat yang tenang, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah metode tarjim. Tarjim atau terjemah. Berarti kita memahami makna dari setiap kata apa yang akan kita hafalkan. Hari ini kita cukup ayat 1 saja. Ayat 1 berarti di baris pertama. Gitu ya. Baik. Perhatikan. Ikuti saya dengan suara yang keras. Kalau tidak terlihat tulisan terjemahan, saya coba zoom. Baik, sudah terlihat ya? Ikuti saya. Tabaraka Maha Suci. Yang keras ya. Alladzi yang, bi dengan, yadihi tangannya, al-mulku kerajaan, wahua dan dia, ala atas, kulli setiap, syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Ya. Kita ulangi ya. Tabaraka Maha Suci. Alladzi yang, biyadihi di tangannya, al-mulku kerajaan, wahua dan dia, ala atas, kulli setiap, syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan betapa Allah yang begitu kekuasaannya luar biasa. Allah yang tidak ada tandingannya. Maha suci Allah, di mana Allah yang memiliki kerajaan. Tidak hanya kerajaan di langit, tapi kerajaan-kerajaan yang ada di bumi, ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah lah yang mampu melakukan perubahan atas segala sesuatu. Ya. Di dunia ini, kalau kita memiliki harta yang melimpah, kita memiliki rumah yang mewah, kita memiliki pangkat, jabatan, atau kerajaan bisnis, usaha yang sangat besar,
itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bagi Allah untuk menaikkan derajat kita ataupun kemudian merendahkan derajat kita, karena itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sombongnya manusia ketika dia hanya menyandarkan usahanya pada kemampuan dirinya sendiri. Dan ketika dia memerlukan sesuatu, dia tidak meminta kepada Allah, dialah orang yang sombong. Itu mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit sekali penjelasan dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, tahsin. Tahsin itu berarti kita akan memperbaiki tajwidnya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membacanya dengan berulang-ulang, yaitu takrir. Baik, perhatikan. Saya baca ya. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, perhatikan. Banyak dua ketukan ya. Tabarakal, rokal, ka langsung masuk ke lam karena ditasdid. Rokalladzi, hati-hati pada dzi. Seringkali orang membaca dzi ini tebal, menjadi seperti ini. Tabarakalladzi, ladi, bukan ladi, tapi harusnya ladzi, zi, tipis sekali. Ujung lidah menempel pada ujung gigi yang paling atas, gigi seri yang atas. Dan kemudian tidak ditempelkan betul-betul, tapi dia merenggangkan zi, gitu ya, bukan zi atau di, tapi zi. Tabarakalladzi, gitu ya. Kemudian biyadihil, nah ini dia di. Seringkali orang membaca zi sama dengan di, harusnya berbeda. Ladzi biyadihil, nah gitu ya. Kemudian hi ini dibaca jelas. Seringkali orang membaca biyadil mulku. Nah, hi-nya tidak terbaca. Harusnya biyadihil mulku, gitu ya. Kemudian mulku, lamnya disukun, tidak boleh mantul, tidak boleh mulku, harus mulku, ditahan ya. Kemudian ku itu pendek, langsung masuk ke wa. Tidak boleh mulku wa huwa, harusnya mulku wa huwa, gitu ya. Kemudian wa huwa, wa-nya pendek juga, langsung masuk ke a. Wa huwa ala, tidak boleh. Wa huwa ala, tidak boleh begitu ya. Wa huwa ala kulli syai, gitu ya. Ini sya, hati-hati, bukan sa, tapi sya. Sya memiliki sifat tafashi. Tafashi itu ada aliran di dalam mulut kita. Tempatnya adalah di tengah lidah. Coba ucapkan huruf iya. Iya. Nah, rasakan ketika mengucapkan huruf iya itu ada gigi yang menempel di lidah. Gigi geraham menempel di lidah. Nah, disitulah letak iya. Kemudian bayangkan di lidah itu tepi kiri dan tepi kanan disambungkan dengan tali. Ya, ada tali yang menarik dari kiri ke kanan. Nah, tali yang kemudian merekat di bagian atas lidah yang menghubungkan kiri dan kanan itu coba tempelkan ke atas, ke langit-langit. Nah, disitulah letak huruf sya. Sya, ya, gitu ya. Syai, hati-hati. Syai'un, gitu ya. Tanwin ketemu dengan qaf, sifatnya adalah, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa itu berarti tanwinnya dibaca samar masuk ke huruf qaf, dan qaf sifatnya tebal, maka tanwinnya langsung tebal. Perhatikan, syai'in langsung tebal ya.
Tidak boleh sambil tersenyum syai'in, tapi harus syai'in gitu ya. Kemudian qadir. Qadir itu ada ro sukun, sebelumnya ada kasroh, ro-nya sifatnya tipis. Qadir gitu ya, sambil tersenyum. Itu tahsinnya seperti itu. Coba saya baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Sekarang saya penggal sampai di sini saja, mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, lihat terjemahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Iya. Perhatikan. Sekarang saya tutup tulisan Arabnya, lihat terjemahannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lebih keras. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Iya, baik. Kita lanjutkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, coba saya tutup tulisannya Arabnya, lihat terjemahannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Coba terlihat tidak? Kalau tidak terlihat, saya zoom. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih keras. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, coba saya baca mulai sini, lihat terjemahnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba saya baca ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sekarang saya buka lagi. Ya. Sekarang coba baca bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, baik. Kita baca ya, sebanyak 3 kali. Lihat tulisannya, direkam menggunakan lensa mata, supaya nanti ketika ditutup tulisannya, ketika kita menghafalkan, kita akan bisa membayangkan tulisannya sedang melayang di udara, gitu ya. Sekarang jangan dihafalkan dulu, tapi dilihat tulisannya betul-betul. Kita ulang sebanyak 3 kali, siap? Wahid, ithnani, thalatha. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih keras. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, baik. Alhamdulillah. Perhatikan. Silakan disimak. Matanya mengawasi betul-betul. Setelah ini akan kita tutup ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siap? Sekarang kita akan tutup. Kita masuk ke metode tahfidz. Siap ya? Iya. Nah, ini dia. Saya baca dulu, perhatikan.
Tabarakalladzi biyadihil mulku. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Iya. Tabaraka maha suci Allah. Alladzi yang biyadihi dengan tangannya al-mulku kerajaan. Gitu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Iya. Perhatikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa huwa dan dia ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadir berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih keras. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, baik. Sekarang kita rangkai. Perhatikan saya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama, fokus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup sampai di situ ya hafalan kita. Hari ini silahkan dinikmati sambil melakukan aktivitas, melakukan perjalanan dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat usaha, dari rumah kemanapun. Ya, di perjalanan, di lampu merah, ya. Kemudian di sholat-sholat sunnah, silahkan diulang-ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, gitu ya. Baik, terakhir mari kita review bersama-sama. Siap ya? Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari pertama kita proses bimbingan hafalan Al-Quran Surat Al-Mulk. Mudah sekali bukan? Iya. Sekaligus menyenangkan karena kita memahami maknanya dan juga mempelajari tahsinnya, mana yang bacaan betul sehingga hafalan kita betul-betul mutkin, lancar dan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup hari ini kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kekuatan dan keistiqomahan dalam menghafalkan Al-Quran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.